Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 1. Kesadaran gender rendah, sedangkan sekolah tersebut dinobatkan sebagai sekolah yang memperjuangkan kesetaraan gender. Pernyataan tersebut merupakan A. Pertanyaan penelitian, B. Malah penelitian, C. Hipotesis penelitian, D. Asumsi penelitian, E. Rumusan masalah penelitian. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 B. Malah penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk soal nomor 2. Unsur-unsur penting yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan rekomendasi peminatan adalah A. Mempertimbangkan data objektif peserta didik seperti prestasi akademik dan non-akademik serta keberbakatannya. B. Minat siswa menjadi prioritas dalam memutuskan arah perminatan siswa, karena siswalah yang akan menempuh semua proses kehidupannya. C. Peluang yang tersedia di sekolah lanjutan baik itu SMA atau SMK, sehingga rekomendasi merujuk pada prosedur yang disiapkan sekolah. D. Rekomendasi pada peminatan menjadi tanggung jawab utama guru bimbingan konseling, karena semua tergantung pada sekolah lanjutan yang akan dipilih. E. Pilihan orang tua menjadi dasar karena orang tua pihak yang bertanggung jawab dan menentukan keberhasilan peserta didik di masa yang akan mendatang. Jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar A. Mempertimbangkan data objektif peserta didik seperti prestasi akademik dan non-akademik serta keberbakatannya. Kita masuk soal nomor 3. Pendekatan konseling untuk menangani konseling dengan konsep diri buruk adalah A. Realita, B. RBT atau Rational Emotive Behavioral, C. Behavioral, D. Berpusat pribadi, E. Berpusat solusi. Jawabannya D. Berpusat pribadi. Soal nomor 4. Pada tahap pelaksanaan PTBK, apa yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor? A. Melakukan pemaparan hasil penelitian, B. Menyusun instrumen penelitian, C. Panduan melakukan tindakan, D. Hipotesis penelitian tindakan implementasi. Menyusun indikator keberhasilan merumuskan. Jawaban yang benar C. Panduan melakukan tindakan. Soal nomor 5. Seorang peserta didik pertama menstruasi. Siswa tersebut takut darah. Konseling yang tepat adalah A. Konseling realita, B. Konseling rasional emotif behavioral, C. Konseling berpusat pribadi, D. Konseling behavioral, E. Konseling berpusat solusi. Jawabannya D. Konseling behavioral. Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu.
Seorang guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada peserta didik dilandasi oleh pandangan bahwa kepribadian adalah A. Bersifat turunan genetik sehingga akan mengalami kesulitan jika akan mengubah kepribadian individu. B. Proses perkembangan sepanjang hayat dan individu senantiasa menunjukkan perkembangan positif. C. Dipengaruhi faktor lingkungan sehingga perlu menjaga peserta didik terhindar dari relasi kelompok sebayanya. D. Cenderung permanen, namun salah satu perubahan perilaku dapat dilakukan dengan mengembangkan cara berpikir. E. Terbentuk dalam keluarga sehingga mengubah pola asuh merupakan metode utama dalam mengantisipasi persoalan psikologis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini apa Bapak Ibu? Jawabannya B. Proses perkembangan sepanjang hayat dan individu senantiasa menuju perkembangan positif. Soal nomor 7. Guru bimbing konseling di sebuah SMA sedang membantu seorang peserta didiknya yang mengalami putus cinta dengan pacarnya. Gejala yang tampak adalah kurang semangat mengikuti pelajaran, menarik diri dari pergaulan atau menyendiri, serta menghindar interaksi dengan lawan jenis. Berdasarkan gejala yang muncul, maka guru bimbingan konseling sedang menghadapi peserta didik yang mengalami distrofisi pada aspek A. Kognitif, B. Afektif, C. Lingkungan, D. Disorientasi, sedangkan yang E. Emosi. Jawaban yang benar A. Kognitif. Soal nomor 8, hasil penelusuran minat, titik ruang tinggi hitung praktis sangat tinggi. Analogi rendah perminatan yang tepat untuk siswa tersebut adalah A. SMK jurusan komputer, B. SMK jurusan ekonomi, C. SMK jurusan kelautan, D. SMK jurusan seni budaya, sedangkan yang E. SMK jurusan teknologi. Jawaban yang benar yaitu D. SMK jurusan seni budaya. Soal nomor 9. Seorang guru bimbingan konseling atau konselor menggunakan pendekatan terapi realitas dalam mengatasi problematika pada peserta didik A. Pada akhir sesi, peserta didik A mengalami perubahan positif dan dapat menyelesaikan konfliknya. Setelah sesi berakhir, ada peserta didik lain, peserta didik B, yang memiliki problematika relatif sama. Maka, strategi yang tepat untuk memberikan layanan konseling adalah A. Meyakini pengalaman yang telah dilakukan pada peserta didik A dapat diaplikasikan pada peserta didik B. B. Langkah eksplorasi masalah pada peserta didik B menjadi lebih singkat karena problematika yang dihadapi peserta didik relatif sama. C. Menceritakan hal-hal yang telah dilakukan ketika konseling dengan peserta didik A dan berharap dapat ditiru sebagai prosedur treatment. D. Ini jawaban yang benar ya Bapak Ibu. D adalah peserta didik A dan B memiliki keunikan sehingga pengalaman ketika memfasilitasi peserta didik A sebagai acuan dalam konseling.
Setiap peserta didik bersifat unik, namun demikianlah konseling pada tahap tertentu dapat disamakan. Jadi jawaban yang benar D ya Bapak Ibu. Peserta didik A dan B memiliki keunikan sehingga pengalaman ketika memfasilitasi peserta didik A sebagai acuan dalam konseling. Kita masuk soal nomor 10. Setelah skala instrumen tersusun sesuai variabel, aspek indikator deskriptor, langkah selanjutnya adalah A. Menggunakan angket, B. Meminta pertimbangan ahli, C. Analisis angket secara empiris, D. Menguji coba pada responden, E. Analisis kembali konten pertanyaan. Jawaban yang benar B. Meminta pertimbangan ahli. Kita masuk soal nomor 11 Bapak Ibu. Ozi di sebuah SMA memiliki peserta didik dengan latar suku bangsa yang beragam, mulai dari Jawa, Madura, keturunan Cina, Sunda, dan beberapa dari suku di Indonesia Timur. Konsep pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah yang tepat adalah A. Mengembangkan kepekaan dan kesadaran multibudaya pada peserta didik merancang dan melaksanakan layanan. B. Meningkatkan pemahaman dan penghormatan pada budaya mayoritas menumbuhkan kesadaran. C. Membangun budaya baru yang lebih akomodatif. D. Mengembangkan sistem nilai yang diyakini guru bimbingan konseling atau konselor. E. Kelompok bersifat multibudaya atau etnis. Jawaban yang benar A. Mengembangkan kepekaan dan kesadaran multimedia pada peserta didik, merancang dan melaksanakan layanan. Kita masuk soal nomor 12. Diketahui peserta didik di kelas yang diampu tergolong autis. Berbekal pengalaman tentang kesehatan mental dan kode etik, tindakan konselor adalah A. Membantu proses penyembuhan autis peserta didik yang bersangkutan. B. Meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. C. Meminta orang tua bersabar dan menerima kenyataan bahwa anaknya autis. D. Mempelajari sebab perilaku dan akibat dari gangguan perilaku autis. E. Melibatkan pseudo untuk memantau perkembangan peserta didik yang bersangkutan. Jawaban yang benar B. Meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. Karena Bapak Ibu untuk SLB ini dia lebih fokus untuk menangani siswa-siswa yang kena mental. Soal nomor 13. 10% siswa paham, 45% siswa paham, 40% siswa kurang paham, 5% siswa tidak paham dalam memahami kelebihan dan kekurangan diri. Hasil tersebut merupakan evaluasi pelayanan. A. Bimbingan klasikal belajar. B. Bimbingan kelompok belajar. C. Bimbingan klasikal sosial. D. Bimbingan klasikal pribadi. E. Konseling kelompok belajar.
Jawaban yang benar D. Bimbingan klasikal pribadi. Soal nomor 14. Teori konstruktivisme berpengaruh pada desain pembelajaran. Implikasi teori konstruktivisme dalam layanan bimbingan dan konseling nampak dalam praktik yang menekankan pada A. Proses identifikasi latar belakang masalah konseling. B. Permasalahan terutama kelemahan konseling. C. Potensi dan kekuatan yang dimiliki konseling. D. Peran konselor sebagai helper yang mendominasi proses konseling. E. Keterlibatan pihak lain yang berhubungan dengan konseli sebagai pelaku. Jawabannya C. Potensi dan kekuatan yang dimiliki konseli. Kita masuk soal nomor 15 Bapak Ibu, soal terakhir kita di video kali ini. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memerlukan pertolongan dengan cara agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas perkembangan. Strategi layanan yang dapat diterapkan adalah A. Bimbingan kelompok. B. Layanan konsultasi. C. Bimbingan klasikal. E. Alih tangan kasus. Kira-kira jawaban nomor 15 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 15, alih tangan kasus. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.